Baik, adapun latar belakang dari materi kami yaitu pendidikan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan menuntut proses pembelajaran yang mampu membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Work-based learning atau WBL dapat menjadi solusi karena mengintegrasikan pengalaman nyata di tempat kerja dengan pembelajaran di sekolah, sehingga siswa memperoleh kompetensi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Penelitian menunjukkan bahwa WBL dapat meningkatkan prestasi, motivasi, dan kesiapan karir. Di era industri 4.0, model ini semakin penting untuk mengatasi kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan dunia kerja, meskipun masih menghadapi kendala regulasi dan kemitraan. Oleh karena itu, materi ini membahas penerapan serta prinsip dasar WBL dalam pendidikan kejuruan. Adapun rumusan masalah di sini yaitu terbagi dari 3 poin, yang dimana yang poin pertama itu bagaimana prinsip-prinsip model pembelajaran work based learning, dan yang poin kedua itu adalah bagaimana penerapan model pembelajaran work based learning, dan yang ketiga bagaimana sintaks model pembelajaran work based learning. Sekian dari saya, inilah pemaparan rumusan masalah dari kelompok kami. Baik, selanjutnya yaitu prinsip model pembelajaran Work Basic Learning atau WBL. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Pembelajaran WBL harus mampu menumbuhkan perhatian dan motivasi intrinsik peserta didik melalui keterlibatan dalam tugas-tugas nyata di dunia kerja. Kemudian, keaktifan. Peserta didik berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini adalah inti dari WBL, di mana peserta didik terlibat langsung dalam pengalaman kerja nyata untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Perkenalkan, nama saya Indra Bahar. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip model work based learning. Selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan pengalaman dan praktik di tempat kerja membantu penguatan keterampilan dan pemahaman suatu konsep. Kemudian ada tantangan. Lingkungan kerja menyediakan tantangan nyata yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian ada balikan dan penguatan. Di sini, peserta didik menerima umpan balik langsung dari infrastruktur atau supervisor di tempat kerja, yang penting untuk perbaikan dan penguatan perilaku positif. Perbedaan prinsip model work based learning yang terakhir ada perbedaan individual, yang dimana work based learning memungkinkan penyesuaian dengan kemampuan, minat, dan kecepatan belajar masing-masing individual dalam konteks kerja. Penerapan model work-based learning atau bisa disebut dengan WBL menekankan integrasi antara teori perkuliahan dan pengalaman nyata dunia kerja, sehingga mahasiswa calon guru tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kegiatan profesional. Melalui pembelajaran interaktif seperti diskusi, studi kasus, simulasi, dan aktivitas kolaboratif, mahasiswa dapat menerapkan teori secara langsung sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. WBL memberikan berbagai manfaat, di antaranya 1. Peningkatan keterampilan praktik, 2. Pemahaman yang lebih jelas mengenai arah karir, 3. Serta perluasan jaringan profesional melalui interaksi dengan praktisi di lapangan. Namun, WBL ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam koordinasi, mitra industri, dan kesiapan mahasiswa yang kadang masih kurang percaya diri saat menerapkan teori di lapangan. Oleh karena itu, program studi perlu memberikan bekal, kompetensi dasar, dan pendampingan yang memadai agar pelaksanaan WBL dapat berjalan optimal. Baik, sintaks model pembelajaran Work Based Learning atau WBL. Menurut Hobbs 2018, langkah-langkah pelaksanaan WBL meliputi 6 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan institusi, guru, dan peserta didik yang terlibat dalam program WBL. Langkah ini penting untuk memastikan program sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, observasi dan pemilihan mitra. Setelah kebutuhan terpetakan, dilakukan observasi lapangan yang menentukan industri atau mitra kerja yang paling relevan dengan kompetisi yang ingin dikembangkan. Ketiga, pengurusan izin dan pemenuhan standar. Tahap berikutnya adalah mengurus perizinan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan WBL.
Baik, saya akan melanjutkan sintas model pembelajaran Work-Based Learning atau WBL, yaitu penyusunan komponen pembelajaran dan penilaian. Pada tahap ini, sekolah dan pihak industri bersama-sama merancang materi pembelajaran, indikator pencapaian, dan komponen penilaian termasuk keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, pelaksanaan WBL. Proses pembelajaran WBL kemudian dilaksanakan di lokasi industri sesuai durasi dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi program melalui umpan balik antara industri dan sekolah, sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk pelaksanaan WBL berikutnya. Baik, adapun kesimpulan yang sempat kami bawakan pada materi ini yaitu Work-Based Learning WBL adalah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar langsung di dunia kerja sehingga mereka memahami proses kerja, etika profesi, dan standar industri secara nyata. Melalui pengalaman ini, keterampilan teknis dan soft skill seperti kedisiplinan, komunikasi, dan pemecahan masalah dapat berkembang. Keberhasilan WBL ditentukan oleh perencanaan yang baik, kerjasama sekolah dan industri, dan pembimbingan yang berkelanjutan. Model ini membantu menjembatani gap antara pembelajaran di sekolah dan kebutuhan dunia kerja, sehingga peserta didik lebih siap menjadi tenaga profesional yang kompeten.